Halo Christian, Halo Martin, jumpa lagi kita nih bro. berpacu dalam usia. Usia, asik. Kenapa berpacu dalam usia, Tin? Ya karena kan kita dikejar-kejar sama usia. Tapi Betul. kita walaupun sudah usia seperti ini, kita menolak tua. Emang Gitu. usia kita berapa, Tin? Pokoknya saya masuk kuliah 2004. Gue 2006 sih waktu itu ya. Ah, siap. Ngomong-ngomong, kita nggak berdua doang kan? Katanya ada temen lu. Iya, kali ini kita kedatangan temen gue nih bro. Temen gue nih, gue kenal udah lama, udah profesional banget lah temen gue ini. Dia bakal ikutan kita ngobrol hari ini. Kita kenalin aja langsung ya. Ini Iya. temen gue namanya Andi. Halo Bro Andi, apa kabar Halo. bro? Halo Bro Chris. Halo Bro Andi. Halo Asik. Martin. Halo Bro Andi. Selamat datang nih bro di Thank duo you, thank Agak you. Menolak Tua. Gabung kongko ya. Gabung Selamat ngobrol datang. ya. Gabung Ya Kongko, ramean gabung dikit. ngobrol. Ini ya seadanya aja sebenarnya. Ada kopi sama pisang goreng dari Odading Mang Oleh. Maoleh, ya kan? Siap, Di apa seadanya aja, dinikmati. Ya, siap, siap, Kopinya udah saya siapin ya, saya kirimin ke rumah masing-masing. Saya punya juga ada. Ke tempat siap. Christian juga udah ada. Ke tempat itu juga udah saya kirimin kan ya. Anggap aja Ayo, udah. ayo, Jadi, ayo, ayo. Oke, silakan. salam seruput. Kayak orang tua aja. Pertama-tama saya Itu makanya kenapa menolak tua gitu ya. menolak Karena tua pegangannya udah beda. karena pegangannya beda gitu. Nah, pertama-tama saya dan Christian mengucapkan banyak terima kasih buat Bro Terima Andi kasih banyak BroAndi. Siap, mau siap. Gabung sama kita mau nih. kesini gabung Hmm. ngobrol-ngobrol, sharing, memberikan pencerahan baru gitu. Emang Oke, oke, temanya apa, siap. Chris? Jadi gini, Bro Andi ini sering jadi narasumber. Jadi dia ini seorang perencana keuangan. Udah lama banget ya Bro ya, perencana keuangan. Jadi Bro Andi ini sejak gue kenal emang sebagai seorang certified financial planner atau perencana keuangan yang tersertifikasi resmi dan sering jadi apa ya narasumber ya bro ya Ya, di ya. media cetak baik itu online Yes. ya media massa cetak media massa online sama di radio gitu bro. Jadi enaknya kita ngomongin apa nih hari ini? Enaknya lo angkat dulu mic-nya. Oh iya, nggak kedengeran ya, maaf lupa. Iya, 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 iya. Bro Andi berarti tadi tuh saking semangatnya gue lupa mau ngomong apa. Nah, kenalnya sama si Chris dari sejak tahun berapa? Nyesel nggak? Kalau gue nih sebagai sepupu ya mau nggak mau lah ya. Karena darah gitu kan. Kalau lu bro, Thank you loh. Ya, gue juga terpaksa sih gitu ya, karena ketemu Iya, di karena kantor. keadaan. Gue di kantor. Ketemu di kantor gitu, mau nggak mau gue terima lah gitu. gue Kita kan dulu satu angkatan ya dia masuknya ya, 2011 Iya, dulu ya. di kantor, di beberapa kantor sebelumnya, di beberapa kantor Iya, sebelumnya. beberapa kantor silam. Iya, gitu, gitu, barengan gitu. Nah, 2011 gini, kami kenal, jadi udah 10 tahun nih bro. 10 tahun kenal ya. Iya. Kalau saya, gue sama Christian udah kenal dari waktu lu lahir gue belum kenal. Belum. Belum kenalan pas lahir. Belum. Belum. Siapa tuh? Itu siapa sih bayi kecil banget, songong banget kayaknya nangis-nangis gitu kan, gitu belum kenal. Iya. Ya, Disumbang nih gitu. sumbang nih, dul gitu kan. Nangis Suara aja nangis pales ya ya. salah. Heeh. Iya, kagak nge-pitch gitu suara nangis. Tapi si Chris itu memang dari kecil emang cendekiawannya udah ada gitu. Waduh, cendekiawan berat amat gue. Makanya ini ketika kita mau cerita tentang apa melek investasi, ya kan? Malah investasi. Itu target audience kita nggak melulu orang yang sudah melek, tetapi juga bagi mereka yang belum melek. Contohnya siapa? Yang Yang masih Martin merem. ini. Yang masih merem. Yang Martin ini, ya kan? Martin ini kan belum melek, ibaratnya. Baru mau melek, gitu. Baru mulai mau melek, gitu makanya. Terima kasih banget, makanya udah mau di sini, udah mau sabar-sabar ya kan, kalau si Martin banyak nanya, ya kan? Nah, Santai aja. sebenarnya investasi yang bagus tuh apa sih? Iya bro, itu pertanyaan banyak orang tuh bro Andi itu. Banyak. Sebenarnya investasi yang bagus tuh apa, yang cocok tuh apa? Nah Aha. itu pertanyaan banyak banget tuh bro.
Iya, nah makanya gini bro, ya bagusnya orang kita sekarang udah mulai melek investasi gitu kan ya. Udah mulai Mm-mm. melek investasi dan kita udah mulai berpikir lebih jauh, lebih panjang dari sekedar naruh duit kita di celengan, naruh duit kita di tabungan. Ya, Gitu, ya kan. Jadi kalau bicara tentang investasi yang bagus itu kayak gimana, gue biasanya akan jawab dalam dua versi. Pertama adalah ya memang kondisi terkini yang paling bagus apaan sih? Contohnya gitu kan. Hari ini yang menurut Andi bagus apaan? Ya gue akan bilang pasar saham gitu. Secara general hmm, akan seperti itu karena trennya memang lagi naik. Apa istilahnya? Indonesia lagi dalam perjalanan memulihkan diri nih ekonominya, makanya pasar saham lagi naik. Cuman masalahnya adalah Betul. kadang orang jadi tanya lagi, "Dik, sebenarnya pasar saham tuh kayak gimana sih? Aman atau enggak sih? Gue mesti gimana ya untuk masuk sana ya?" Nah, berarti kawan kita ini belum terlalu paham tentang pasar saham gitu ya. Dan iya. atau bahkan gue akan tanya balik, lu sebenarnya tujuan lu apa sih? Lu pengennya seperti apa sih? Gitu ya. Duit lu bisa parkir berapa lama sih? Nah, biasanya gue akan coba coba cari tahu dulu, kulik dulu gitu ya. Ini orang kayak gimana gitu kan. Karena yang namanya investasi itu, namanya merencanakan keuangan itu kita nggak bisa samaratakan semuanya gitu Hmm, ya. Pasti akan butuh kustomisasi, butuh apa ya? Ya tiap orang beda-beda lah, beda-beda penyesuaian ya, untuk ada untuk penyesuaian ya. untuk apa pengelolaannya gitu. Jadi akan ada jawaban yang secara general, tapi juga kalau memang lebih spesifik, aku akan sangat menyarankan seperti itu. Oh, Gitu. gitu. Jadi yang namanya investasi itu kalau boleh gue rangkum dari penjelasan sekilas tadi adalah Hmm. jangan asal cemplungin duit gitu ya, Betul, tanpa betul. Jangan beli asal kucing dalam karung celungin lah ya. duit, jangan asal ikut-ikutan gitu kan. Karena kan Hmm. kadang kita ngelihat, wih teman gua masuk ke situ tuh, invest di situ tuh, terus dapat untung gitu kan, terus nggak pakai mikir, nggak pakai belajar gitu kan, langsung ikut-ikutan aja. Gitu. Itu yang sebenarnya Oh, dihindari gitu. Atau kemudian tiba-tiba di mall dicegat gitu kan, salah seorang salesnya tawarin ini, wah kayaknya menarik nih, yuk, sikat 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 karena imbal apa returnnya janjinya menarik nih gitu kan. Nah jangan juga seperti itu, tetap tetap kita mesti mengendalikan diri, mengontrol emosi kita, jangan jangan terbawa emosi juga gitu untuk langsung masuk ke situ gitu. oh, jangan Karena impulsif kali ya. iya, contohnya lo sama Impulsif. Martin, Impulsif walaupun tuh apa mungkin sih? sepupuan gitu kan, bisnis kalian mungkin mirip, serupa, usianya serupa gitu kan, tipikal keluarga juga sama misalnya gitu. Tapi pasti kebutuhannya beda. Pasti Betul, kemudian betul. kondisi yang dialami beda, gitu Hmm. kan. Jadi 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 namanya merencanakan keuangan, apalagi investasi, itu pasti kemungkinan besar akan berbeda lah antara tiap orang. Apa yang bagus I buat see. lo, Chris, belum tentu bagus untuk Martin. Apa yang bagus buat Martin belum tentu bagus untuk gua. Gitu. Jadi sangat relatif banget. Gitu. Unik. Hmm. Ya, unik, unik. Impulsif Hmm. itu gini, Tin. Kita mengambil keputusan sewaktu itu doang Tanpa. tanpa memikirkan jangka panjangnya. Oh, oke. Bisa, bisa, bisa. Oke, oke. Gitu, kurang lebih ya, kurang lebih ya. Ya, ya, Kalau lebih ya. lengkapnya cek di KBBI, bro. Iya. Ya, lagi buka. Lihat Wikipedia gitu ya. Definisi Ya, versi Wikipedia, Wikipedia. Hmm. betul. Jadi tiap orang bisa ini ya berbeda-beda ya, Hmm, hmm, hmm. tergantung beberapa faktor. Nah, beberapa faktor itu nanti jadi pertanyaan gue tuh, bro. Ah, ah. Terus pertanyaan basic kedua biasanya nih, Hmm. kenapa sih kita harus investasi, bro? Nah, kenapa sih kita mesti investasi? Ya, ini juga salah satu pertanyaan basic yang kadang orang lupa, gitu ya. Kadang orang mengabaikan gitu. Orang kadang cuma mikirnya yang penting duit gue nambah, yang penting duit duit gue nambah gitu kan, duit gue nambah Ya, gitu. Gitu. Tapi apakah cukup cukup nambah aja? Apakah nambah doang udah cukup? Pertanyaan kan gitu ya.
Contohnya Betul. gitu. Contohnya adalah misalnya selama ini kita kalau naruh duit di mana kebanyakan? Di bank. Di bank, Oh, bantal. tabungan gitu ya. Tabungan bank. Bunganya berapa? Ada yang ngecek? Ada yang sudah mengecek? Kalau secara persentase sih gue kagak inget ya terus terang ya. Iya, iya. Ketika dirupiahin kok ini sama pajak dan biaya admin kok undi ya, malah kadang-kadang tinggian pajak dan admin daripada bunganya, bener gak Tin? Iya, benar. Benar Kalau banget. Iya, Benar banget. itu bahkan udah yang bukan pajak tabungan, bukan bunga tabungan, udah bunga deposito ya gitu kan. Bunga Iya. deposito aja seingat gua terakhir itu sekitar 3,5% gitu Iya. kan. Itu net atau 3,5%. gross tuh? Masih gross, masih Oh. gross. Waduh. Netnya Kepotong. duaan lah paling gitu kan, 2,5 275 kali ya. 275 gitu ya. Artinya kalau nambah, jadi misalnya kita duit kita antepin, kita diamin setahun di deposito gitu kan. Duitnya nambah nggak? Nambah, secara nominal nambah. Tapi masalahnya kemudian dibandingkan dengan inflasi, menang atau enggak? Inflasi kita kan rata-rata mungkin sekitar 3% gitu kan. Per bulannya sekitar segitulah kisarannya gitu kan. Duitnya nambah 2,5%, 2,7%, tapi inflasinya 3%. Gitu. Artinya duit kita secara nominal nambah, tapi daya belinya menurun. Betul, Gitu. setuju. Ya. Kalau mau lebih gampang paham gambarannya inflasi itu contohnya adalah ingat lagunya Abang Tukang Bakso, Melisa? Melisa? Abang Tukang Bakso, mari sini. Mari sini. Nah, kata Melisa, ya. Bentar, ini ketahuan. Martin ini bukan angkatan 2004. Itu saya diceritain sama Christian. Kalau Martin kan tadi kuliah tahun 2004 ya, gue kan 2004 baru lahir gitu kan. Iya. Baru lahir langsung pintar investasi nih. Tapi gue penggemar lagu-lagu jadul gitu. Iya. Klasik ya, hitungannya evergreen. Iya. Nah, Melisa yang lagunya tahun 90-an, dia bilang satu mangkok bakso berapa di situ? 500-an. Gue nggak tahu lagu itu. 500-an. 500-an gitu kan, 500 perak gitu kan. 500 perak yang banyak baksonya gitu. Sekarang hari gini 2021 lo mau beli bakso harga 500 perak dikasih nggak sama abangnya? Bisa dikasih. Kasih balik duitnya. atau gini, ya, tergantung gitu kalau saya yang bang saya cuma ada 500 belum makan. Kasih bawang gorengnya doang gitu. Terserah bang mau dikasih apa, kuahnya aja juga boleh gitu. Ini kayaknya lulusan teater nih tahun 2004. Nah, hari gini kita beli bakso minimal berapa? Bakso, waduh. 15.000 kali ya, 15.000. 15.000. Abang bakso tuh masih keliling nggak sih bro zaman sekarang? Soalnya gue semenjak pandemi gue lupa rasanya jajan di jalan. Iya benar, jajan di jalan tuh gimana gitu ya, kita terakhir jajan nggak dipungkiri kita agak ngeri juga gitu kan. Terakhir jajan Januari kayaknya gue. Januari 2021 20 makanya kemarin kita bikin warteg karena itu edisi kangen. Nah, jadi itu gambarannya 1990 90-an harga baksonya 500 perak. Hari ini berapa tahun kemudian tuh berarti 30-an tahun kemudian gitu kan. Harganya udah 15.000. Iya. Udah naik berapa persen gitu kan? Berapa ribu persen itu. Nah, itu yang namanya inflasi kayak